Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River, Where the Moon Rises episode ke-9. Di episode lalu, tindakan Pyeonggang yang menyelamatkan para gadis yang hendak dijual ke negeri Silla membuat Go juga menjadi gerah. Karena seperti yang telah diduga, sikap tegas dan berani Ratu Yeon akhirnya menurun pada Pyeonggang. Dan untuk membatasi pergerakan Pyeonggang, Go juga pun meminta pada Raja Pyongwon agar segera menikahkan Pyeonggang dengan Go-gun. Pyeonggang yang tidak terima perjodohan ini lantas menolak lamaran Go-gun, yang mana penolakan itu membuat Go-gun jadi berambisi untuk mendapatkan Pyeonggang dengan apapun caranya. Sementara itu, untuk menyamarkan perjodohan mereka, Dewan 5 Suku pun mengadakan sayembara untuk mencari calon suami bagi Pyeonggang. Dan sayembara itu pun menarik perhatian Ondal yang langsung menemui Haemoyong untuk meminta bantuannya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya! Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya! Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Hari untuk menyeleksi para kandidat calon suami Pyeonggang pun tiba. Seluruh pemuda dengan latar belakang bangsawan pun diundang ke istana untuk mengikuti seleksi. Pyeonggang yang sedang resah di istana pun tidak sengaja berpapasan dengan Go juga yang kembali mengancamnya untuk menuruti semua perintah raja jika tidak ingin bernasib sama dengan sang ibu, yaitu Ratu Yeon. Mendengar ancaman Go juga, Pyeonggang pun tampak menyadari sesuatu. Pyeonggang pun kembali menemui Raja Pyongwon yang tengah tertekan oleh ancaman Go juga. Ia pun mengutarakan penyesalannya pada Pyeonggang karena semua ini terjadi akibat dulu Raja Pyongwon termakan hasutan jenderal suku Gyeoru itu, hingga ia pun gegabah memerintahkan untuk menghabisi suku Suno dan juga Ratu Yeon yang adalah istrinya. Terakhir, Raja Pyongwon pun meminta maaf karena ia tidak bisa mencegah pernikahan Pyeonggang dengan Go-gun. Sementara itu, hal mengejutkan terjadi di kediaman Haemoyong. Rupanya, Haemoyong menyulap Ondal menjadi sosok pria tampan, gagah, dan berani, yang mana hendak dikirim untuk mengikuti seleksi kandidat calon suami Pyeonggang. Tak lupa, Haemoyong pun menyiapkan identitas palsu untuk Ondal sebagai putra dari seorang pedagang kain ternama. Namun, selain hendak mengikuti seleksi, rupanya Ondal memiliki niat tersembunyi untuk menghabisi Go juga di istana. Haemoyong pun lantas mendatangi istana untuk menemui Ratu Jin yang memintanya untuk menyiapkan aksesoris dan tumbuhan yang langka yang mana akan digunakan untuk pernikahan Pyeonggang. Di saat bersamaan, Ratu Jin pun mengeluh betapa stresnya ia menghadapi Pyeonggang dan putra mahkota. Ratu Jin berharap kelak Gyeonmu bisa menggantikan Won untuk menjadi putra mahkota. Haemoyong pun akhirnya menyarankan Ratu Jin untuk menemui seorang peramal berbakat yang baru datang ke kota. Dan rupanya peramal yang dimaksud adalah Do Jong Seo. Seusai menemui Ratu Jin, Haemoyong pun menemui Pyeonggang dan mengatakan jika Ondal tengah berada di istana untuk mengikuti seleksi. Ya, proses seleksi ini hanyalah formalitas belaka, karena sesungguhnya Go-gun lah yang tetap akan menjadi suami Pyeonggang. Melihat Go juga yang tengah bertugas sebagai panitia seleksi, Ondal pun tidak bisa menahan emosinya untuk mengeluarkan belatinya dan hendak digunakan untuk menyerang Go juga. Namun tiba-tiba saja kehadiran Go-gun mengejutkannya dan membuatnya gagal menjalankan niat tersembunyinya. Melihat sosok Ondal, Go-gun pun mempertanyakan identitas palsu yang digunakan Ondal untuk memasuki istana dan mengikuti seleksi. Saat Ondal hendak diusir dari istana, Pyeonggang pun tiba-tiba saja datang. Melihat kehadiran Ondal, Pyeonggang pun nampak lega dan langsung membawa Ondal menemui Raja Pyongwon di aula istana. Keributan yang terjadi selama proses seleksi membuat Raja Pyongwon bertanya pada Pyeonggang. Sang putri pun menjawab jika ia tengah melindungi suaminya, yaitu Ondal. Ya, Pyeonggang pun berbohong di depan raja jika Ondal adalah pria yang telah dinikahinya secara diam-diam sebelum Pyeonggang kembali ke istana.
Pengakuan Pyeonggang ini pun tentunya tidak dipercayai mentah-mentah oleh Gochuga dan Dewan 5 Suku. Namun, Ondal akhirnya angkat suara dan membantu Pyeonggang untuk menguatkan pengakuannya. Ondal yang sempat dihina karena dianggap sebagai pria desa biasa, akhirnya berkata jujur jika dirinya pantas untuk menjadi suami Pyeonggang karena dirinya adalah putra dari Jenderal Onhyop, sang kepala suku Suno ke-17. Semua orang pun terkejut mendengar pengakuan Ondal, tak terkecuali Raja Pyongwon dan Gochuga. Gochuga pun terkejut bukan main dan tidak menduga jika pria yang diakui Pyeonggang sebagai suaminya ini bukanlah sembarang pria. Terlebih lagi, Ondal adalah anak dari musuh bebuyutannya yang telah ia jebak dan eksekusi dulu. Sementara itu, Raja Pyongwon pun berusaha meyakinkan diri jika Ondal adalah benar putra dari Onhyop. Namun lagi-lagi, Haejiwol dan Dewan 5 Suku mengungkit-ungkit kejadian masa lalu yang membuat suku Suno dicap sebagai suku pengkhianat. Raja Pyongwon pun emosi dan menampar Pyeonggang di depan seluruh pejabat kerajaan. Raja Pyongwon pun mengatakan jika Pyeonggang yang selalu membuat masalah kini bukanlah anaknya lagi. Pyongwon pun lantas mengusir Pyeonggang keluar dari istana. Keputusan Raja Pyongwon ini mengejutkan para pejabat istana dan membuat wajah Gochuga menjadi kecut. Gogun yang akhirnya gagal memiliki Pyeonggang hanya bisa memberi hormat dan pergi berlalu. Berita terusirnya Pyeonggang ikut mengejutkan Haemoyong. Sementara itu, Dayang Gongson yang mengetahui jika Pyeonggang berbohong meminta agar dirinya bisa ikut pergi bersama sang putri. Namun, Pyeonggang mencegah dan meminta agar Dayang Gongson tetap tinggal di istana dan menjaga Won. Sementara itu, melihat sosok Ondal di hadapannya, Won pun langsung menendangnya. Ya, Won marah dan kecewa pada Raja Pyongwon dan Pyeonggang. Karena masalah ini, Pyeonggang harus pergi dan menyebabkan Won kembali sendirian di istana. Namun, Pyeonggang mengatakan jika keputusan raja untuk mengusirnya sudah tepat, karena ini adalah satu-satunya cara Pyeonggang untuk bisa menghindari pernikahan kerajaan. Ya, di balik keputusan Pyongwon yang terkesan kejam, sesungguhnya hati kecilnya menangis karena ia harus kembali kehilangan sang putri. Bahkan Pyongwon pun tidak sanggup untuk menemui Pyeonggang yang hendak berpamitan. Dan akhirnya Pyeonggang dan Ondal pun pergi keluar istana dan hendak kembali ke Lembah Hantu. Namun di jalan, Pyeonggang meminta Ondal untuk pergi terlebih dahulu dan menunggunya karena Pyeonggang hendak mengunjungi sebuah tempat. Ya, tempat yang dikunjungi Pyeonggang adalah kediamannya Haemoyong. Pyeonggang yang tidak menyukai Haemoyong namun tidak bisa menganggapnya sebagai musuh, lantas meminta bantuan Haemoyong. Ya, rupanya Haemoyong sendiri mengutuk segala tindakan Gochuga dan mengaku jika ia ingin melindungi suku yang dijaga ayahnya, yaitu suku Suno. Sejalan dengan niat sang putri, Pyeonggang pun meminta agar Haemoyong mau memihaknya dan bersama-sama menjatuhkan Gochuga. Sementara itu, Ondal yang tengah menunggu Pyeonggang dikejutkan oleh kedatangan Gogun yang mempertanyakan kebenaran pernikahan antara Ondal dan Pyeonggang. Gogun pun meminta Ondal untuk berkata jujur pada raja jika pernikahan itu hanyalah kebohongan. Namun, Ondal menolak permintaan Gogun. Gogun yang patah hati pun lantas menantang Ondal berkelahi, yang mana perkelahian itu akhirnya dimenangkan oleh Ondal. Di saat bersamaan, Pyeonggang pun datang dan melerai keduanya. Sebelum pergi, Pyeonggang pun meminta agar Gogun melupakannya saja. Di kediamannya, Haemoyong yang kembali menulis surat mengenai kondisi Goryu pada Kim Cha-seung dikejutkan dengan kedatangan Gogun yang datang dalam kondisi berantakan. Haemoyong yang iba pun lantas membantu mengobati luka Gogun dan menyuruhnya bermalam untuk memulihkan luka-lukanya. Sementara itu, Pyeonggang dan Ondal tengah menyusun rencana setelah mereka kembali ke Lembah Hantu. Dan demi menjaga rahasia kebohongan pernikahan mereka dari pihak istana, keduanya pun sepakat untuk tetap berbohong pada penduduk Lembah Hantu jika mereka adalah pasangan suami istri. Namun, Pyeonggang mengingatkan Ondal jika pernikahan ini bukanlah sungguhan. Jadi sementara tetap jaga jarak ya. Ondal pun tidak mempermasalahkan status selama ia bisa bersama Pyeonggang. Di istana, Raja Pyongwon pun mengajak Gochuga untuk minum-minum gembira.
Pyongwon yang nyaris putus asa karena ancaman Gochuga dan membuatnya kehilangan keluarganya, meminta Gochuga untuk tidak memanfaatkan Won dan Gyeonmu, dua anaknya yang kini masih tersisa. Namun, jika Gochuga bersikeras, maka Gochuga harus menyingkirkan Pyongwon terlebih dahulu menggunakan sebuah anak panah yang telah disiapkan sang raja. Dan Pyongwon pun akan mengutuk Gochuga beserta keluarga dan keturunannya. Di lembah hantu, Ondal pun mengatakan pada sang ibu jika ia dan Pyonggang telah menikah. Pengakuan Ondal ini didengar oleh Wol dan tentu saja berita menyebar dengan cepat di desa lembah hantu. Kabar ini membuat warga terkejut, namun juga gembira. Dan seluruh warga desa pun mempercayainya. Namun tidak dengan Pungge dan Duo Tara. Pyonggang dan Ondal pun lantas memberitahu teman-temannya itu jika mereka berdua hanya berpura-pura telah menikah demi menyelamatkan Pyonggang dari pernikahan kerajaan. Ya, dengan mudahnya Pyonggang dan Ondal berbohong jika mereka telah menikah. Namun mereka lupa jika kini mereka harus tinggal dan bermalam bersama untuk meyakinkan semua orang. Dan malamnya, Pyonggang dan Ondal pun terpaksa berada dalam satu kamar yang sama. Walaupun keduanya sama-sama mengantuk, namun karena suasananya tegang dan canggung, mereka berdua pun jadi tidak bisa tidur. Keduanya pun jadi canggung. Namun gegara insiden seruling, dengan malu-malu, Pyonggang pun akhirnya mencium Ondal. Ya, keduanya pun jadi malu-malu karena nyaris kebablasan. Dan untuk pertama kalinya, mereka menghabiskan malam dalam satu ruangan yang sama akibat kebohongan yang telah mereka buat sendiri. Dan episode ke-9 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Duh, makin seru ya ceritanya. Raja Pyongwon yang tidak ingin putrinya terjerat oleh suku Gyeru akhirnya terpaksa mengusir sang putri dari istana. Namun sedikitnya Raja Pyongwon pun bisa merasa lega karena putrinya ada bersama orang yang tepat, yaitu Ondal, putra dari Jenderal Onhyop. Sementara itu, karena kebohongan yang dibuat sendiri, Pyonggang dan Ondal yang sama-sama polos pun akhirnya harus menghabiskan malam dalam satu ruangan yang sama. Penasaran dengan kelanjutan kisah cinta Ondal dan Pyonggang? Nantikan episode ke-10-nya ya, dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!